Para tuan di dunia ini ada wanita-wanita yang seperti badai listrik, mempesona, menakjubkan, dan begitu kuat hingga mampu menyeretmu jauh. Namun mengejar badai seperti itu hanya akan meninggalkan jiwamu hancur, seperti kapal karam di tengah kekacauan. Masalahnya bukan pada kecantikan, tetapi pada retakan-retakan tersembunyi di balik permukaan emosional mereka. Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa cinta mampu menyembuhkan siapapun, bahwa jika kamu memberinya cukup kehangatan dan kesabaran, jiwanya akan tumbuh dan mengisi kekosongannya. Namun kenyataannya, yang kebanyakan pria pelajari dengan cara yang pahit, jika dia tidak menghadapi iblis dalam dirinya, luka-lukanya tidak menjadi kelemahan, melainkan lubang hitam yang menelan semua yang kamu berikan tanpa mengembalikan apapun. Ini bukan soal menyalahkan wanita, tetapi soal melindungi kedamaian, tujuan, dan kekuatanmu dari hubungan yang perlahan mengurasmu. Hari ini, aku akan membagikan 7 tanda untuk mengenali pola seperti ini, agar kamu dapat memasuki cinta dengan kebijaksanaan, bukan hanya emosi. Sebab pria bernilai tinggi tidak bermain peran sebagai pahlawan. Ia membuat pilihan sadar, bukan terjun ke jurang emosional tanpa dasar. Pernahkah kamu merasa seperti pengasuh emosional? Selalu hadir, selalu memberi, namun tetap tak pernah cukup? Tak peduli berapa banyak dukungan yang kamu berikan, rasanya tak ada perubahan. Mungkin dia sedang terluka oleh masa lalu dan sebagai pria baik, kamu ingin memberinya stabilitas yang tak pernah ia miliki. Namun kamu tidak bisa mengisi bejana yang retak hanya dengan kebaikan. Wanita-wanita seperti ini hidup dalam kelelahan emosional karena luka-lukanya telah menguras energinya habis. Mereka telah merasakan sakit begitu dalam hingga merasa mengambil lebih aman daripada memberi. Awalnya kamu merasa dia membutuhkanmu, menjadikanmu tumpuan, tapi perlahan kamu sadar, kamu bukan tumpuan, hanya penyangga sementara. Semua percakapan berputar di seputar lukanya. Tujuanmu, suaramu, impianmu memudar di latar belakang. Perhatiannya padamu terasa sopan, tapi kosong. Dan semakin banyak kamu memberi, semakin besar ekspektasinya. Ketika kamu mencoba menjauh, rasa bersalah menghantui, karena dia menggunakan masa lalunya untuk membuatmu merasa seperti orang jahat. Namun itu bukan cinta. Itu keterikatan yang menyamar sebagai kedekatan. Ingatlah, kamu bukan pusat rehabilitasi bagi mereka yang menolak sembuh. Kamu bisa menemani seorang wanita dalam proses penyembuhan, tapi tidak bisa melakukannya untuknya. Jika rasa terima kasihnya hilang begitu kebutuhannya terpenuhi, maka kamu tidak membangun hubungan. Kamu sedang membayar hutang emosional. 2. Sang ratu kekacauan ketenangan tuan-tuan, bukanlah kemewahan. Itu fondasi hidup yang stabil. Namun jika seorang wanita tak pernah mengenal kedamaian, ia akan menghancurkannya setiap kali kamu memberikannya. Awalnya, dia tampak menggairahkan, spontan, penuh kehidupan. Kamu mengira kekacauan itu adalah gairah, padahal energinya tumbuh dari konflik dan ketegangan emosional. Saat suasana tenang, dia justru gelisah, stabilitas terasa asing baginya, karena ia tumbuh di tengah badai. Segalanya tampak baik-baik saja, sampai dia melemparkan bom kata-kata. Komentar sinis, tuduhan halus, atau pesan samar yang membuatmu bingung. Bagi dirinya, kekacauan bukan kecelakaan. Itu kenyamanan. Drama adalah oksigen dunianya. Intensitas berarti gairah, dan ketenangan adalah kebosanan. Kamu mulai meragukan diri sendiri, berjalan di atas kulit telur, selalu menunggu ledakan berikutnya. Perlahan kamu kehilangan fokus pada tujuanmu sendiri, karena terus berusaha mengatur emosinya. Meski dia meminta maaf setiap kali, siklus itu tak pernah berakhir. Setiap putaran mencuri sedikit dari ketenanganmu. Jangan pernah salah menafsirkan kekacauan sebagai keharmonisan. Hubungan yang sehat seharusnya jadi tempat perlindungan, bukan badai. Jika dia tumbuh subur dalam kekacauan, dia akan menenggelamkanmu di dalamnya. 3. Si pecandu pengakuan. Beberapa wanita membangun harga dirinya di atas dasar yang rapuh, selalu butuh validasi orang lain untuk merasa berharga. Awalnya terasa menyenangkan, pujianmu membuatnya berbinar, tapi segera kamu sadar dia tidak mencari cinta, dia mencari ketenangan batin. Media sosialnya bukan galeri foto, tapi pasar validasi. Setiap like dan komentar memberi makan egonya yang rapuh.
Mungkin dulu dia merasa tak terlihat, tak dicintai, namun bukannya sembuh, dia justru mengisi kekosongan itu dengan perhatian. Dan kamu tidak akan pernah menang dalam permainan itu. Karena kamu bersaing dengan ratusan pengagum tak terlihat. Wanita seperti ini jarang menghargai cintamu. Ia memperlakukannya sebagai rutinitas. Saat kamu tak lagi memenuhi ekspektasinya, dia mencari sumber pengakuan lain. Pria bernilai tinggi tidak mengejar perhatian, dia menariknya dengan kehadiran dan keyakinan. Jika dia butuh seluruh dunia untuk mengingatkan siapa dirinya, maka dia takkan pernah benar-benar menghargai siapa dirimu. 4. Wanita yang menghilang. Beberapa wanita tidak jatuh cinta padamu, mereka jatuh cinta pada bayangan diri mereka dalam cahayamu. Di awal mereka mencerminkan energimu, impianmu, selera humormu. Kamu pikir dia pasangan ideal, padahal dia tidak memantulkan jiwamu, melainkan cerminan kelebihanmu. Dia mempelajari apa yang membuatmu bahagia, lalu mengembalikannya sementara. Begitu usahamu menurun, begitu juga perasaannya. Dia tidak terikat padamu, tapi pada apa yang kamu berikan. Kamu pun mulai mengejar perhatiannya, berjuang menghidupkan kembali api yang tak pernah nyata. Kehangatannya bukan cinta, hanya pertukaran yang bersyarat. Wanita yang menghilang saat pemberian berhenti tidak pernah mencintaimu, dia hanya membutuhkanku. Cinta sejati bertahan dalam masa kering, tidak pudar ketika sumber daya habis. 5. Si korban abadi. Waspadalah pada wanita yang hidup dalam kisah sedih tanpa akhir. Dengannya, kamu bukan dalam hubungan, tapi dalam penderitaan seumur hidup. Setiap kisahnya dimulai sama. Seseorang melukainya, mengkhianatinya, merusak rencananya. Awalnya kamu ingin melindunginya, namun dia tidak menginginkan solusi, hanya simpati. Rasa sakitnya bukan kenangan, itu identitasnya. Jika dia berhenti menjadi korban, dia harus menghadapi pilihan-pilihannya sendiri. Dan itu menakutkannya. Segera rasa sakitnya jadi tameng untuk membenarkan perilaku buruk. Kamu mulai menyesuaikan diri agar tidak memicunya. Tanpa sadar kamu kehilangan batasmu. Empati itu mulia, tapi memelihara penderitaan adalah kehancuran perlahan. Pria sejati tumbuh lewat rasa sakit, tapi tidak hidup di dalamnya. Dan ia butuh pasangan yang melakukan hal yang sama. 6. Sang pemusnah cinta. Beberapa wanita akan membanjirimu dengan kasih sayang luar biasa. Pesan tanpa henti, pujian bertubi-tubi, hingga kamu merasa hidup dalam mimpi. Tapi itu bukan cinta, itu acting. Wanita seperti ini tidak ingin koneksi, dia ingin kendali. Begitu dia merasa memiliki dirimu, kehangatan itu menghilang, dan kamu mendapati dirimu mengejar bayangan yang tak pernah nyata. Gairahnya menyala cepat dan padam lebih cepat. Kamu berusaha lebih keras, mengira kamu yang salah, padahal emosinya sejak awal hanyalah umpan. Cinta sejati bukan kembang api, melainkan nyala api kecil yang bertambah kuat seiring waktu. Jika perasaannya datang seperti badai dan pergi seperti asap, jangan mengejarnya, kejar kedamaian yang sejati. Para tuan, tidak setiap wanita yang mampu menawan hatimu pantas atas ketenanganmu. Pria bernilai tinggi mencintai dengan dalam, tapi tetap menjaga keteguhannya. Ingatlah, hubungan sejati tidak melelahkanmu, justru meneguhkanmu.